Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NPM 243510221. Baiklah, di sini saya akan membaca buku pemrograman web bab 8 yaitu State Management Patterns. Yang pertama itu ada Data Flow Mechanics, air terjun data. Dalam berarsitektur berbasis komponen seperti React atau Vue, prinsip paling fundamental yang mengatur pergerakan data adalah one-way data flow, atau sering disebut unidirectional data flow. Konsep ini mengibaratkan data seperti air terjun yang hanya mengalir dari atas ke bawah, dari komponen induk ke komponen anak. Induk mengirimkan data melalui mekanisme yang disebut props, singkatan dari properties, dan anak menerima data tersebut sebagai nilai yang read-only. Anak tidak memiliki hak untuk memprotes atau mengubah data tersebut secara langsung, mereka hanya bertugas menampilkannya. Pembatasan yang ketat ini bukan untuk menyulitkan hidupmu, melainkan untuk menciptakan sistem yang sangat mudah diprediksi. Jika kamu melihat sebuah komponen menampilkan data yang salah, kamu tahu persis kemana harus mencari sumber masalahnya. Pasti dari induk di atasnya, bukan dari komponen tetangga yang tidak berhubungan. Namun bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke atas, misalnya ketika pengguna mengklik tombol di komponen anak. Karena air tidak bisa mengalir ke atas, kita menggunakan teknik callback function. Induk akan memberikan sebuah fungsi kepada anak melalui props, dan anak akan memanggil fungsi tersebut saat peristiwa terjadi. Ini mirip dengan orang tua yang memberikan ponsel kepada anaknya dan berkata, "Kalau ada apa-apa, telepon papa ya." Anak tidak menyelesaikan masalah sendiri, mereka hanya memberi sinyal kepada induk, dan induklah yang memiliki wewenang untuk mengubah state atau mengambil tindakan. Pola komunikasi ini menjaga pemisahan tanggung jawab yang jelas. Komponen bawah pada tampilan UI, sedangkan komponen atas fokus pada logika dan manajemen data. Masalah mulai muncul ketika aplikasi kita bertambah dalam kompleks, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai prop drilling. Bayangkan kamu memiliki komponen app yang memegang data username, dan data ini perlu ditampilkan di komponen avatar yang berada 5 level di bawahnya. Untuk mengirim data tersebut, kamu harus mengopernya melalui semua komponen perantara, meskipun komponen perantara tersebut sama sekali tidak membutuhkan data itu. Ini seperti estafet ember air dalam pemadaman kebakaran. Orang-orang di tengah barisan ikut basah dan lelah memegang ember, padahal mereka tidak melihat apinya. Prop drilling membuat kode menjadi kotor, sulit dirawat, dan rentan error karena setiap kali waktu mengubah nama props di atas, kamu harus mengubahnya di semua level di bawah. Kekacauan prop drilling inilah yang sering menggoda pemula untuk kembali ke pola lama two-way data binding. Dalam two-way binding, perubahan data di UI otomatis memperbarui model dan sebaliknya. Tanpa perlu boilerplate kode yang eksplisit, meskipun terlihat praktis dan ajaib di awal, pola dua arah ini bisa berubah menjadi spaghetti code yang tidak terkendali dalam aplikasi skala besar. Sangat sulit melacak siapa yang mengubah data jika data bisa berubah di mana saja. Itulah sebabnya ekosistem modern lebih memilih rasa sakit jangka pendek dari one-way data flow demi keuntungan jangka panjang berupa arsitektur yang stabil dan mudah didebak. Penting untuk memahami bahwa one-way data flow tidak berarti data tidak bisa naik ke atas sama sekali. Itu hanya berarti data state fisik berada di pemilik aslinya. Aliran balik hanya berupa permintaan perubahan, bukan perubahan data itu sendiri. Filosofi ini memaksa kita untuk berpikir tentang single source of truth, atau satu sumber kebenaran. Data tidak boleh diduplikasi banyak tempat. Ia harus tinggal di satu tempat yang paling logis dan didistribusikan ke komponen lain yang membutuhkannya. Jika dua komponen bersaudara membutuhkan data yang sama, solusinya adalah mengangkat
mengangkat state tersebut ke induk mereka bersama, lalu mengajarkannya kembali ke bawah. Sebagai arsitek, tugasmu adalah merancang pohon komponen sedemikian rupa sehingga aliran data tetap efisien. Kamu harus waspada terhadap komponen yang hanya bertindak sebagai kurir data. Jika kamu menemukan terlalu banyak komponen kurir ini, itu adalah tanda merah bahwa struktur aplikasimu perlu direfaktor. Mungkin kamu perlu menggunakan pola composition sebagai proxy children atau mempertimbangkan solusi manajemen state yang lebih canggih yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kedua itu ada local versus global state, memilih rumah untuk data. Salah satu keputusan tersulit dalam pengembangan front-end adalah menentukan di mana sebuah data harus tinggal. Apakah cukup disimpan secara lokal di dalam komponen atau harus diangkat ke level aplikasi agar bisa diakses semua orang. Local state adalah data yang bersifat sementara, spesifik, dan tidak dibutuhkan oleh komponen lain. Contoh klasik adalah status input formulir, status toggle modal, atau indeks tab yang sedang aktif. Data seperti ini sebaiknya dikurung rapat di dalam komponen pemiliknya. Menggunakan useState atau ref, mengangkat data sepele ini ke global state sama seperti mengumumkan ke seluruh kota melalui pengeras suara bahwa kamu sedang mengikat tali sepatu. Itu informasi sampah yang membebani sistem. Di sisi lain, global state adalah data yang bersifat persisten dan dibutuhkan oleh banyak komponen yang tersebar di berbagai cabang pohon aplikasi. Contoh utamanya adalah data autentikasi pengguna, referensi tema, atau isi keranjang belanja di aplikasi e-commerce. Jika data ini disimpan secara lokal, kamu akan terjebak dalam neraka profiling yang sudah kita bahas sebelumnya. Global state bertindak sebagai database di sisi klien yang melayang di atas pohon komponen. Komponen manapun tidak perlu beberapa dalam posisinya. Bisa berlangganan ke data ini akan otomatis diperbarui jika datanya berubah. Namun penggunaan global state, terutama konteks, memiliki jebakan performa yang sering tidak disadari pemegang. Secara default, jika nilai dalam konteks berubah, semua komponen yang menggunakan konteks tersebut akan dirender ulang. Jika kamu menyimpan objek raksasa yang berisi segala macam data dalam satu konteks, perubahan kecil pada satu properti bisa memicu render ulang masal pada komponen yang sebenarnya tidak membutuhkan data jam tersebut. Oleh karena itu, aturan praktis arsitekturalnya adalah pecah konteks menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan domain masalahnya. Buatlah out konteks terpisah dari tem konteks dan konteks. Jangan membuat satu konteks yang menyimpan seluruh data aplikasi. Selain itu, tidak semua data yang terlihat global benar-benar harus global. Seringkali developer malas merancang struktur komponen yang baik dan langsung melempar semuanya ke Redux atau konten biar gampang diakses. Ini adalah kebiasaan buruk yang disebut over engineering. Semakin banyak data yang kamu taruh di global, semakin sulit melacak aliran data aplikasi kamu. Karena setiap komponen bisa menjadi penyebab perubahan. Cobalah selalu mulai dengan local state. Hanya angkat ke global state jika dan hanya jika ada komponen lain yang benar-benar membutuhkan data tersebut dan posisinya terlalu jauh untuk dijangkau lewat proxy biasa. Kesimpulannya, manajemen state yang baik adalah tentang keseimbangan local state, memberikan isolasi dan kemudahan pembersihan, sementara global state memberikan aksesibilitas dan persistensi. Arsitek yang bijak tahu cara memetakan data aplikasi ke dalam kategori yang tepat. Jangan gunakan bazooka untuk membunuh nyamuk dan jangan mencoba memadamkan kebakaran hutan dengan pistol air. Kenali karakteristik datamu sebelum menentukan rumah tinggalnya. Ketiga ada flux arsitektur, birokrasi yang menyelamatkan. Pada tahun 2014, Facebook menghadapi masalah besar dengan bug notifikasi pesan yang menghantui. Karena arsitektur MVC,
Mereka yang semakin luas, data mengalir ke segala arah, dan perubahan satu model memicu perubahan model lain secara berantai dan terkendali. Solusi yang mereka lahirkan adalah pola arsitektur flux yang kemudian disempurnakan oleh library Redux. Inti dari Flux adalah memberlakukan aturan birokrasi yang sangat ketat pada perubahan data. Data tidak boleh diubah sembarangan, perubahan harus melalui prosedur resmi yang tercatat meskipun terdengar lambat dan bertele-tele. Birokrasi inilah yang menjamin ketertiban dan prediktabilitas aplikasi skala raksasa. Komponen pertama dalam Flux adalah action, sebuah objek sederhana yang memberitahu apa yang terjadi, bukan apa yang harus diubah. Action hanya membawa informasi niat, misalnya type add to cart, payload, ID, name buku. Komponen view UI tidak boleh mengubah data store secara langsung. Mereka hanya boleh mengirimkan action ini. Bayangkan ini seperti nasabah bank, kamu tidak boleh masuk ke brankas dan mengambil uang sendiri. Kamu harus mengisi formulir penarikan dan memberikannya ke teller. Formulir ini adalah bukti sejarah yang mencatat niatmu yang sangat berguna untuk pelacakan bug di kemudian hari. Hasil perhitungan reducer disimpan dalam store, tempat penyimpan tunggal untuk seluruh data aplikasi. Berbeda dengan pola MVC di mana data tersebar di banyak model. Flux menganjurkan satu store raksasa yang mencakup segalanya. Ini memudahkan fitur seperti save atau load state, undo atau redo, dan time travel debugging. Ketika store diperbarui, ia memancarkan sinyal ke semua komponen view yang berlangganan agar mereka memperbarui tampilan. Alur ini membentuk siklus satu arah yang tertutup. Action, dispatch, reducer, store, view action. Lingkaran setan ketergantungan data yang dulu menghantui Facebook pun berhasil diputus. Meskipun konsepnya brilian, implementasi Redux klasik sering dikritik karena terlalu banyak kode. Boilerplate. Developer harus menulis file terpisah untuk action types, action creators, dan reducer yang panjang. Lebar hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Menanggapi kritik ini, ekosistem modern telah berevolusi. Redux Toolkit kini menjadi standar resmi yang jauh lebih ringkas, dan library alternatif seperti Zustand menawarkan filosofi Flux yang lebih minimalis tanpa boilerplate yang menyiksa. Zustand menghilangkan kebutuhan akan provider dan membolehkan kita mendefinisikan action langsung di dalam store hook, membuat Flux terasa semudah menggunakan local state. Bagi mahasiswa, memahami pola Flux jauh lebih penting daripada menghafal sintaks Redux. Flux mengajarkan disiplin tentang bagaimana perubahan data harus dikelola dalam aplikasi besar. Mengetahui siapa yang mengubah data, kapan diubah, dan kenapa diubah adalah kunci kewarasan. Flux mengubah proses debugging dari mencari jarum di tumpukan jerami menjadi memutar ulang rekaman CCTV. Kamu bisa melihat log setiap action yang terjadi. Dan jika ada bug, kamu bisa membatalkan action tersebut untuk melihat apakah state kembali normal. Ini adalah tingkat kontrol yang tidak bisa ditawarkan oleh pola manajemen state lainnya. Yang keempat ada server state management atau jangan mengklaim data pinjaman. Selama bertahun-tahun, developer front-end melakukan kesalahan konseptual dengan memperlakukan data dari server sama dengan data lokal aplikasi. Mereka mengambil data dari server, menyimpannya di Redux global, dan mencoba mengelolanya secara manual. Mereka membuat variabel is loading, is error, dan data sendiri, serta menulis tang atau saga yang rumit untuk menangani fetching. Masalahnya, data server memiliki sifat yang unik. Ia asinkron, disimpan di tempat sejauh. Dan yang paling penting, ia bisa kadaluarsa kapan saja tanpa sepengetahuan kita. Data di server bukan milikmu, kamu hanya meminjam salinannya untuk sementara waktu.
Fitur paling powerful dari manajemen server state modern adalah automatic deduplication atau window focus refetching. Jika dua komponen berbeda meminta data profile user secara bersamaan, library cerdas ini akan menyatukan menjadi satu request jaringan saja, menghemat bandwidth. Selain itu, ketika pengguna berpindah tab browser lain lalu kembali ke tab aplikasimu, library akan otomatis memicu fetch ulang untuk memastikan data yang dilihat pengguna masih segar. Kamu tidak perlu menulis satu baris kode pun untuk fitur-fitur canggih ini. Semuanya sudah menjadi perilaku default. Bandingkan dengan Redux manual di mana kamu harus memikirkan logika ini sendiri. Manfaat lain yang sering diabaikan adalah manajemen memori dan garbage collection. Library server state biasanya memiliki fitur cache invalidation otomatis. Jika data di tab produk A tidak lagi ditampilkan di layar karena pengguna sudah pindah halaman, data tersebut akan diberi waktu, misalnya 5 menit. Jika dalam 5 menit tidak ada yang meminta data itu lagi, ia akan dihapus dari memori. Ini mencegah aplikasi spam menjadi semakin lambat karena menumpuk data lama yang tidak terpakai. Masalah klasik yang sering terjadi pada implementasi Redux yang naif, di mana data terus tapi jarang dihapus. Sebagai arsitek modern, mengadopsi library server state adalah salah satu keputusan dengan ROI tertinggi. Ia menghapus ribuan baris kode boilerplate, meningkatkan performa perseptual pengguna, dan menangani kasus-kasus tepi jaringan yang sulit seperti retry logic dan polling. Jadi berhentilah mencoba membangun ulang mekanisme caching HTTP di dalam Redux-mu. Serahkan urusan data server kepada ahlinya dan fokuslah pada pengalaman aplikasimu. Yang kelima ada immutability, sejarah yang tak bisa dihapus. Mengapa kita harus melakukan cara yang terkesan boros memori ini? Alasannya berkaitan erat dengan performa change detection di framework seperti React. Untuk mengetahui apakah komponen perlu dirender ulang, React perlu membandingkan state lama dengan state baru. Jika kita memutasi objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. React akan melihat old state, new state sebagai true, sehingga ia menyimpulkan tidak ada yang berubah dan tidak memperbarui layar. Dengan immutability, setiap perubahan menghasilkan alamat memori baru. React cukup melakukan pengecekan referensi yang sangat cepat, yang memakan waktu nanodetik untuk mengetahui bahwa ada perubahan. Selain performa, immutability memberikan keuntungan besar dalam hal predictability dan debugging. Jika data bersifat mutable, sebuah objek bisa diubah isinya oleh fungsi mana saja secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Ini menciptakan bug hantu di mana saja data tiba-tiba berubah dan kita tidak tahu siapa pelakunya. Dengan data immutable, kita memiliki jaminan bahwa objek data di masa lalu tetap utuh. Ini memungkinkan fitur canggih seperti time travel debugging di Redux DevTools, di mana kita bisa membatalkan aksi melompat ke state masa lalu dan memutar ulang kejadian langkah demi langkah karena state snapshot state tersimpan secara terpisah dan aman dari perubahan. Yang terakhir ada kesimpulan pengendali aliran kebenaran. Bab ini telah mengungkap bahwa tantangan terbesar dalam aplikasi kompleks bukanlah rendering tampilan, melainkan menjaga konsistensi data yang ada di baliknya. Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen state yang harus kamu pegang. 1. Arah lebih baik. 2. Jangan sembarang global. 3. Data server bukan milikmu. 4. Immutability adalah hukum. 5. Adalah flux untuk ketertiban. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.